Kan katanya kemarin ada yang kesurupan habis lewat Watu Tumpuk. Maaf, Bapak. Desa Kendalrejo ke arah mana ya? Sudah lama kami tahu akan datang tamu dari Karangjati. Namamu sudah ditulis di batu. Jangan buka pintu jika mendengar suara orang menangis. Namanya Pak Minarto. Warga desa memanggilnya Pak Min. Usianya sudah 61 tahun, tapi tubuhnya masih tegap. Kulitnya sawo matang, rambutnya mulai beruban, dan di bawah mata kirinya ada tahi lalat kecil yang katanya warisan dari almarhum ibunya. Pak Min tinggal sendirian di rumah peninggalan orang tuanya, di pinggir desa Karangjati, sebuah desa sunyi yang dikelilingi hutan-hutan lebat dan ladang tembakau. Istrinya sudah meninggal 3 tahun lalu karena diabetes. Anaknya hanya satu, perempuan, yang kini ikut suaminya di Kalimantan dan jarang pulang. Jadi hari-hari Pak Min diisi dengan berkebun, merawat ayam, dan sesekali membantu warga jika ada yang butuh tenaga angkut atau potong kayu. Pak Min bukan orang kota. Ia tidak punya ponsel, bahkan tidak tahu cara menyalakan televisi. Satu-satunya hiburannya hanyalah radio tua peninggalan zaman Orde Baru, yang kadang menyala, kadang tidak. Ia juga sangat percaya pada hal-hal yang tak kasat mata. Bukan karena ia sok mistis, tapi karena hidup di desa membuatnya sulit menyangkal bahwa kadang sesuatu yang aneh memang benar-benar terjadi. Hari itu, hari Rabu Legi. Langit cerah tapi angin agak dingin meski matahari sudah tinggi. Hari pasar di desa sebelah. Pak Min berniat ke rumah adik iparnya yang tinggal di desa Kendalrejo, sekitar 2 jam jalan kaki lewat hutan kecil bernama Alas Watu Tumpuk. Orang desa biasa lewat jalur itu kalau ingin memotong jalan. Pak Min, lewat situ lagi? Kan katanya kemarin ada yang kesurupan habis lewat Watu Tumpuk. Tanya Buarti, tetangganya. Pak Min hanya tersenyum tipis. Kalau jalannya sopan, insya Allah selamat, Bu. Ia membawa seikat pisang, beberapa butir jambu, dan sekantong kecil beras untuk adik iparnya. Pak Min menenteng bungkusan itu di tangan kiri, sementara tangan kanannya memegang tongkat kayu jati yang sudah menemaninya sejak bertahun-tahun. Ia melangkah pelan meninggalkan desa, menyusuri jalan setapak di pinggir ladang, lalu masuk ke jalur tanah merah yang perlahan-lahan dilingkupi semak dan pohon besar. Alas Watu Tumpuk bukan hutan besar, tapi cukup rimbun. Dinamakan begitu karena di salah satu sisinya ada susunan batu-batu besar yang bertumpuk alami, seperti anak tangga raksasa. Orang tua dulu percaya tempat itu keramat. Tidak boleh bicara sembarangan, tidak boleh buang air kecil sembarangan, dan kalau lewat situ sendirian, jangan menoleh kalau mendengar ada yang memanggil dari belakang. Pak Min tahu semua aturan itu, dan ia juga sudah hafal jalurnya. Tapi siang itu, entah kenapa, jalannya terasa lebih jauh dari biasa. Langkahnya sudah hampir 1 jam, tapi belum juga menemukan batu tinggi yang biasa dijadikan patokan bahwa ia sudah setengah jalan. Lalu ia mulai mendengar suara. Suara gamelan. Halus, seperti dari kejauhan. Pak Min berhenti, menajamkan telinga. Suara itu datang dari arah kiri jalur, dari balik pohon-pohon besar. Tidak keras, tapi cukup jelas untuk dikenali sebagai suara gong dan saron yang pelan, seirama. Pak Min mengernyit. Tidak biasanya ada suara gamelan di tengah hutan. Ia mencoba mengabaikannya dan melanjutkan jalan. Tapi setelah beberapa langkah, suara itu semakin dekat. Dan kali ini, ia mendengar suara perempuan tertawa. Bukan tawa keras, tapi tawa kecil, pelan, seperti anak gadis yang sedang bercanda. Diikuti suara lain, seperti banyak orang sedang berbicara dalam bahasa yang asing. Bukan bahasa Jawa halus, bukan juga bahasa Indonesia. Pak Min mulai merinding. Ia menoleh cepat ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Hutan di belakangnya kosong. Daun-daun bergoyang pelan diterpa angin. Tapi tidak ada suara burung. Tidak ada serangga. Sepi. Ia mempercepat langkah. Namun tak sampai 10 menit kemudian, ia sampai di tempat yang tidak ia kenali. Padahal seharusnya jalurnya lurus saja. Hanya satu arah. Tapi entah bagaimana, jalan setapak yang tadi dilewatinya bercabang ke kanan, dan tanah di sekelilingnya kini dipenuhi lumut. Pohon-pohon di sekitarnya pun berbeda. Lebih tinggi, lebih tua, dan menjulang seperti pagar alam yang menutup langit. Pak Min panik. Ia tidak pernah lewat jalur ini. Ia ingin putar balik,
Tapi saat ia melihat ke belakang, jalan yang tadi dilewatinya tak ada lagi. Hanya semak dan pohon. Seolah-olah tanah yang ia lewati barusan telah menutup diri. Ia mulai membaca doa dalam hati. Keringat dingin merembes di punggungnya. Tiba-tiba, di ujung jalur yang tersisa, muncul seorang pria tua. Pakaiannya serba putih, wajahnya bersih, dan rambutnya diikat ke belakang. Ia berdiri tegak, tapi tidak berkata-kata. Hanya menatap Pak Min dari kejauhan. Pak Min ingin bertanya, tapi tenggorokannya kering. Maaf, Bapak. Desa Kendal Rejo ke arah mana? Ya? Tanyanya pelan, sopan. Pria itu tersenyum. Lalu mengangguk, memberi isyarat agar Pak Min mengikutinya. Dan entah kenapa, kaki Pak Min menurut saja. Pak Min mengikuti langkah lelaki tua berpakaian putih itu. Mereka menyusuri jalur yang perlahan berubah menjadi jalanan berbatu halus, seperti susunan batu sungai yang ditata rapi. Anehnya, meski hutan masih tampak di sekeliling, tempat itu terasa bersih. Tidak ada dedaunan kering, tidak ada bau tanah basah, bahkan tak terdengar suara binatang sekalipun. Sunyi, tapi bukan sunyi yang wajar. Setelah beberapa menit berjalan, Pak Min melihat ujung jalan yang terbuka ke suatu lapangan luas. Di tengahnya ada bangunan joglo besar, beratap sirap hitam mengilap, dengan tiang-tiang kayu berukir rumit yang tak pernah ia lihat di rumah-rumah desa manapun. Di sekeliling joglo, terdapat deretan rumah-rumah kecil dari bambu dan kayu jati, tapi tampak baru dan rapi seperti belum pernah dihuni. Dan yang lebih aneh lagi, ada orang-orang di sana, mengenakan pakaian adat seperti zaman dulu, lurik, kain batik panjang, selendang. Para lelaki memakai blangkon, perempuan berkebaya dan konde. Mereka berjalan pelan, tidak terburu-buru. Semua gerak mereka terukur, tenang nyaris terlalu tenang. Pak Min terpaku. Jantungnya berdetak pelan tapi kuat. Ini bukan desa biasa. Ia ingin berbalik, kembali ke hutan, tapi jalur yang tadi dilewatinya sudah lenyap. Hanya hamparan rumput dan pepohonan rindang yang tampak tak bersambung dengan dunia luar. Pak Minarto. Ia terkejut. Lelaki tua itu kini berdiri di sampingnya, memandangnya dengan senyum lembut. Kami sudah menunggu, Pak. Pak Min nyaris mundur. Menunggu? Menunggu saya. Lelaki itu mengangguk pelan. Sudah lama kami tahu akan datang tamu dari Karangjati. Namamu sudah ditulis di batu. Pak Min mengerutkan dahi. Batu. Tanpa menjelaskan, lelaki itu melangkah ke arah joglo besar. Orang-orang di sekitar sana mulai memperhatikannya. Mereka tersenyum, senyum sopan, tapi ada yang aneh. Matanya. Semua mata mereka tajam, berkilat seperti bukan manusia biasa. Tapi tak ada yang berkata kasar. Tak ada yang mendekat terlalu dekat. Di depan joglo, terdapat sebuah batu pipih lebar, diukir dengan aksara Jawa kuno. Lelaki tua itu menunjuk ke salah satu baris ukiran. Pak Min tidak bisa membacanya. Namun di bagian paling bawah, ada tulisan aksara Latin kecil. Minarto, Karangjati, Rabu Legi. Pak Min mundur setapak. Lehernya dingin. Ini tidak mungkin. Siapa yang menulis ini? Lelaki itu menatapnya dengan tenang. Sudah waktunya. Kowe dudu wong sembarangan, Pak Min. Sampean keturunan dari garis lama. Leluhurmu pernah bersumpah di tanah ini. Pak Min menggeleng cepat. Saya ini cuma orang biasa. Nggak ngerti apa-apa. Namun orang-orang di sekitarnya mulai berdatangan. Tidak menyerbu. Tidak menakutkan. Tapi diam-diam mengelilinginya dalam lingkaran. Seperti sedang menyambut seorang tamu agung. Lalu terdengar suara kendang. Disusul gamelan pelan yang mengalun dari arah belakang joglo. Sekelompok penabuh alat musik tradisional duduk bersila, mulai memainkan irama lembut. Di antara mereka, ada satu yang mengenakan topeng barong berwarna hitam, duduk tak bergerak. Pak Min merasa lututnya lemas. Suasana itu terlalu aneh, terlalu nyata untuk mimpi, tapi juga terlalu tak masuk akal untuk kenyataan. Ia mencoba bicara lagi. Saya cuma mau ke rumah adik ipar saya. Saya harus pulang. Namun lelaki tua itu menggeleng. Tidak bisa. Bukan sekarang. Sampean harus tinggal sampai malam bulan purnama. Baru boleh kembali. Pak Min menoleh ke langit. Matahari masih tinggi. Purnama?
Berarti berapa hari lagi? Lelaki itu seperti bisa membaca pikirannya. 7 hari. Pak Min nyaris pingsan. 7 hari. Lelaki itu meletakkan tangan di bahunya. Hangat. Selama 7 hari, sampean akan dihormati. Diberi tempat tinggal. Diberi makanan. Tapi jangan melanggar 3 hal. Pak Min menelan ludah. Pertama, kata lelaki itu, jangan tanya siapa kami. Kedua, jangan buka pintu jika mendengar suara orang menangis. Dan ketiga, jangan pernah mencoba menulis atau mencatat apa yang sampean lihat di sini. Pak Min ingin protes, tapi ia tahu ini bukan tempat untuk banyak bertanya. Hari pertama di desa itu berjalan dengan lambat. Pak Min dibawa ke sebuah rumah bambu kecil yang berdiri di ujung lapangan, dekat pohon beringin tua yang batangnya besar dan berserat. Di depan rumah, seorang wanita parubaya dengan senyum tipis menyambutnya, menyerahkan semangkuk nasi dan sayur daun singkong yang tampak segar. Ini untuk sampean, Pak Min, katanya dengan suara lembut tapi dingin. Makanlah, agar kuat. Pak Min duduk di tikar bambu. Ia melahap makanan itu tanpa banyak bicara. Rasa lapar membuatnya tak terlalu memikirkan suasana sekitar. Tapi matanya terus memperhatikan sekeliling. Orang-orang yang lalu lalang memakai pakaian adat tidak pernah menatapnya terlalu lama, hanya mengangguk hormat lalu pergi. Ada sesuatu yang aneh dalam tatapan mereka, seperti menahan rahasia besar yang tidak boleh diungkap. Sore hari, Pak Min mencoba mengamati desa itu lebih dekat. Ia melihat beberapa anak-anak kecil bermain di dekat sumur tua. Mereka tertawa kecil, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Anak-anak itu semua memiliki mata yang terlalu terang, seperti ada cahaya dari dalam. Di ujung desa, ia menemukan sebuah makam tua yang terbuat dari batu andesit, penuh ukiran mistis. Ada tulisan Jawa kuno yang hampir terhapus. Ia mencoba mengingat pelajaran waktu SD, tapi tak banyak yang ia pahami. Saat malam mulai turun, desa itu berubah. Lampu-lampu minyak menyala satu persatu, mengusir gelap. Suara gamelan kembali terdengar, tapi kali ini lebih kuat dan lebih mendayu. Tiba-tiba terdengar suara tangisan dari arah hutan kecil di belakang rumah Joglo. Ingat peringatan lelaki tua tadi, Pak Min berusaha menahan diri untuk tidak keluar rumah. Tapi rasa penasaran dan ketakutan bergumul dalam dirinya. Suara tangisan itu menggema, seperti memanggil. Ia duduk tegak, menatap pintu rumah yang tertutup rapat. Tiba-tiba, ada ketukan lembut di pintu. Pak Min menahan napas, berdiri perlahan. Tak berani membuka pintu. Ketukan itu berhenti. Suara tangisan juga lenyap. Di dalam rumah, angin dingin menyusup melalui celah bambu. Pak Min menggigil. Ia merogoh saku, mengambil sebilah keris kecil yang selalu dibawa sejak lama. Warisan leluhur yang konon katanya bisa menangkal hal-hal gaib. Malam itu Pak Min hampir tidak tidur. Ia mendengar bisikan-bisikan samar, seperti suara orang berdebat dengan nada lirih, tapi tak jelas dari mana asalnya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan lambat dan penuh misteri. Setiap pagi, Pak Min dibangunkan dengan irama gamelan yang lembut dan aroma dupa yang menusuk hidung. Ia diperbolehkan berjalan-jalan, tapi selalu di bawah pengawasan. Di desa itu, ia belajar beberapa adat dan bahasa yang tidak pernah ia tahu sebelumnya. Penduduk desa kadang berbicara dalam bahasa Jawa halus yang dipenuhi perumpamaan dan petuah kuno. Suatu sore, Pak Min mengikuti seorang lelaki tua yang katanya juru kunci desa. Mereka duduk di bawah pohon beringin, dan lelaki tua itu mulai menceritakan sejarah desa yang sudah terlupakan. Desa ini dulu tempat pertemuan leluhur kami dengan makhluk halus, kata lelaki itu pelan. Konon, di alas watu tumpuk ini ada portal antara dunia manusia dan alam gaib. Kami menjaga agar keduanya tetap seimbang. Pak Min hanya mengangguk, mencoba menyerap kata-kata itu. Tapi hatinya semakin gelisah. Pada hari keempat, Pak Min mulai merasakan hal-hal aneh. Ia melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya. Beberapa malam, ia bermimpi buruk, wajah-wajah tanpa ekspresi, suara-suara memanggil namanya dalam bahasa yang tak ia mengerti. Ia mencoba bercerita pada wanita yang merawatnya, tapi jawabannya selalu sama. Tahan saja, Pak. Ini ujian. Hingga malam ketujuh, saat bulan purnama mulai tampak di balik pepohonan, suasana menjadi semakin intens. Pak Min dikejutkan oleh sebuah acara adat yang diadakan di lapangan tengah desa. Semua penduduk berkumpul, mengenakan pakaian adat terbaik,
menyalakan api unggun besar, dan menari mengikuti irama gamelan yang memekakan telinga. Di tengah acara, lelaki tua berpakaian putih itu berdiri dan memanggil nama Pak Min. "Kowe wis siap, Minarto?" tanyanya dengan suara penuh arti. Pak Min berdiri, meski hatinya dipenuhi ketakutan dan pertanyaan. Lelaki tua itu melanjutkan, "Sekarang waktumu untuk kembali ke dunia asal. Tapi ingat, pengalamanmu di sini adalah rahasia suci. Jangan pernah mencoba mencari lagi jalan masuk ke alas watu tumpuk." Pak Min diberi segumpal tanah dari makam tua yang tadi dilihatnya. "Ini adalah tanda. Jika kau membutuhkan perlindungan, taburkan ini di halaman rumahmu." Ia dibawa kembali ke jalan keluar hutan, yang kini tampak biasa saja, tanpa suara gamelan, tanpa bau dupa, dan tanpa bayangan aneh. Pak Min sampai di rumahnya dengan perasaan campur aduk. Ia merasa seolah mengalami dua dunia sekaligus. Kejadian di alas watu tumpuk bagaikan mimpi, tapi setiap kali melihat tanah makam di genggamannya, ia sadar itu nyata. Sejak saat itu, ia tidak pernah berani kembali ke hutan itu. Namun setiap malam bulan purnama, suara gamelan pelan masih terdengar samar dari kejauhan, membangkitkan kenangan akan desa gaib yang pernah menahan dirinya sebagai tamu kehormatan. Hari-hari setelah kembali dari alas watu tumpuk, kehidupan Pak Min berjalan seperti biasa, tapi hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mengikuti langkahnya, sesuatu yang tak terlihat tapi selalu hadir di sisinya. Di desa, orang-orang mulai memperhatikan perubahan pada dirinya. Tatapannya sering kosong, sesekali ia terdiam menatap jauh ke arah hutan, seolah melihat sesuatu yang hanya bisa ia lihat. Anak-anak kecil yang dulu biasa menyapanya kini takut mendekat, dan para tetangga pun mulai berbisik-bisik, mengatakan Pak Min berbeda. Suatu malam, saat bulan purnama, Pak Min bermimpi lagi. Kali ini ia berada di dalam desa gaib itu, tapi suasananya berubah. Lampu petromas redup, orang-orang memakai pakaian serba hitam, dan gamelan berhenti. Seorang sosok wanita muncul dari balik bayangan, berwajah cantik namun dingin, matanya berwarna merah menyala. "Kamu telah melanggar aturan," suara wanita itu berbisik seperti angin dingin. "Rahasia desa ini bukan untuk manusia. Kamu diizinkan pulang, tapi kau tidak benar-benar bebas." Pak Min terbangun dengan napas tersengal. Di tangan kanannya ada bunga kenanga kering, yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Keesokan harinya, ia mencoba membuang bunga itu, tapi bunga selalu kembali ke tempat tidur. Ia mencoba membakar, tapi asapnya beraroma harum yang aneh, membuatnya pusing dan hampir pingsan. Hari-hari berikutnya, kejadian ganjil semakin sering terjadi. Suara gamelan terdengar kapan saja, bayangan muncul di ujung mata, dan ia merasakan dingin menusuk meski udara panas. Orang-orang desa mulai menghindarinya, menganggap ia membawa malapetaka. Pak Min pun mencari jawaban. Ia mendatangi dukun desa, orang tua bijak yang dipercaya mampu mengusir gangguan gaib. Dukun itu mendengarkan ceritanya dengan serius. Setelah menyelidiki bunga kenanga dan tanah makam yang dibawanya, dukun berkata, "Kau bukan sekadar tamu, Pak Min. Kau telah terikat oleh desa gaib itu. Bunga dan tanah itu adalah tali yang mengikatmu ke dunia mereka." "Bagaimana caranya melepaskan diri?" tanya Pak Min putus asa. "Perlu pengorbanan," jawab dukun. "Kau harus kembali ke alas watu tumpuk dan menyerahkan sesuatu yang berharga. Hanya dengan itu, ikatan akan putus." Namun, yang paling menakutkan adalah dukun berkata bahwa pengorbanan itu bisa berupa kenangan, jiwa, atau sesuatu yang sangat berharga secara spiritual. Pak Min menimbang keputusan itu. Antara hidup terus dengan gangguan tak terlihat atau mengambil risiko kembali ke dunia yang penuh misteri. Malam bulan purnama berikutnya, dengan keberanian yang tersisa, Pak Min menyalakan api kecil di halaman rumahnya, membakar dupa dan memegang keris kecilnya. Ia berjalan menuju alas watu tumpuk, membawa segenggam tanah makam dan bunga kenanga kering. Hutan menyambutnya dengan sunyi yang berat. Suara gamelan mulai terdengar, seperti memanggil namanya. Ia menelusuri jalan berkelok, melewati akar dan pepohonan, hingga tiba di lapangan desa gaib. Namun kali ini, desa itu sunyi. Tak ada orang, tak ada lampu petromas. Tiba-tiba, sosok wanita berhidung mancung dengan mata merah menyala muncul. "Kau datang," katanya pelan. Pak Min menyerahkan tanah dan bunga itu. "Ini aku serahkan. Lepaskan ikatan ini,
Wanita itu tersenyum tipis. Kau telah membayar harga. Tapi ingat, dunia ini dan dunia kami saling terkait. Kau tak akan pernah benar-benar bebas. Pak Min merasakan beban yang berat terangkat. Suasana desa gaib berubah terang, orang-orang kembali berdansa, gamelan kembali mengalun riang. Dia kembali ke jalan keluar, dan ketika melewati pohon beringin tua, menoleh sekali lagi. Selamat jalan, Minarto. Terdengar suara lembut. Pak Min kembali ke rumah dengan hati yang lebih ringan. Gangguan itu hilang, tapi ia menyimpan rahasia besar yang tak berani ia ceritakan kepada siapapun. Suara gamelan pun masih kadang terdengar, tapi kini lebih seperti kenangan, bukan panggilan. Ia hidup dengan tenang, tapi tiap kali melihat bulan purnama, teringat akan desa gaib, pengorbanan, dan dunia yang tak kasat mata.